anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temen setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, yakti teka ahadakum ing salah swijinira kabeh sapa asyaitonu setan fi sholatihi ing dalem salate ahad, fayanfuhu mongko ndamu sapa setan fi maq'adatihi ing dalem bokonge ahad, fayukhayyilu mongko mikir-mikir ilaihi maring ahad apa annahu temen setuhune ahad iku ahdasa ana ta hadas sapa ahad walam yuhdis lan ora hadas sapa ahad. Faida wajada mongko ing dalem nalikane nemu sapa ahad dalika ing mengkono-mengkono yanfuhu, fala yansarif mongko aja bubaran sapa ahad. Hatta yasma'a sehingga krungu sapa ahad sautan ing swara, au yajida utawa nemu sapa ahad rihan ing ambu. Akhrajahu ngetokake ing hadis sapa al-Bazzaru Imam Bazzar. Wa asluhu tawi asale hadis fi sahihaini ing dalem sahih lorone Imam Bukhari lan Muslim. Iku min hadis Abdullah bin Zaid saking hadis Abdullah bin Zaid. Wali Muslimin lan iku kaduwene Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu nahwuhu tawi sepadane hadis iku walil hakim, nahwuhu utawi sepadane hadis walil hakim lan iku kaduwene Imam Hakim an Abi Sa'id saking Abi Sa'id marfu'an hale hadis marfu', idza jaa ing dalem nalikane teka sapa ing dalem nalikane teka ahadakum ing salah swijinira kabeh sapa setanu setan, faqala mengko ngucap sapa setan innaka temen setuhune sira iku ahdasta hadas sapa sira. Falyakul mongko becik ngucap sapa ahad kadzab tagoroh sapa sira. Wa akhrajahu lan ngetokake ing hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban kadzalika kaya mengkono-mengkono. Idza jaa ahadakum syaiton bil lafdin kelawan lafat falyakul mongko becik ngucap sapa ahad fi nafsihi ing dalem awak dhewe ahad utawa atine ahad. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul bersabda, yakti ahadakumus syaiton fi sholatihi fayanfuhu fi maq'adatihi. Datang kepada seseorang di antara kamu, siapa setan atau setan datang kepada salah seorang di antara kamu di dalam waktu sholat. Jadi kita ini waktu sholat ini masih diganggu setan. Setan itu nggak takut sama orang sholat, diganggu sama setan. Dia mendatangi orang sholat, fayanfuhu fi maq'adatihi, kemudian dia meniup bokongnya orang yang sholat itu tadi, ditiup gitu. Sehingga orang yang sholat itu tadi berpikir, ini kentut apa enggak ini? Kan terasa ada embusan angin gitu kan. Itu tipu daya setan. Sehingga dia berpikir, saya batal apa enggak ini? Kan gitu. Saya batal enggak wudhu saya ini? Annahu fayukhayyilu ilaihi annahu ahdasa walam yuhdis.
apakah saya ini berhadas atau tidak berhadas. Fa idza wajada dzalika falayan sorif. Kalau kamu menemukan seperti itu, maka kamu teruskan sholat. Teruskan sholat. Ini kan biasa itu. Kayak apa? Ketika di tengah-tengah sholat, lagi duduk, apalagi berdiri, apalagi ruku, itu terasa bokong kita ini dingin. Atau terasa bokong kita ini ada semilir angin. Terus kita berpikir, ini saya ini kentut apa enggak ini? Nah, itu adalah hembusan setan. Apabila kita menemukan hal seperti itu, maka kita jangan keluar. Artinya jangan membatalkan sholat. Teruskan sholat. Hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Sehingga orang itu menemukan suara. Kalau seandainya prut atau pret itu berarti batal. Atau menemukan bau. Tapi kalau dua itu nggak ada, nggak bau, nggak ada suara, jangan bubar sholat. Teruskan sholat. Tetap sah sholatnya. Tapi kalau kita mendengar ada suaranya, pes itu, atau opolah, terus ada baunya, bau jengkol atau bau tikus turut atau apa, maka batal. Bisa dipahami ya? Terus setan itu kan tetap itu ya. Begitu kita terasa dingin buntut kita atau terasa gimana, itu setan itu tetap terus menghembuskan di dalam sanubari kita, innaka ahdasta. Kamu ini berhadas, kamu ini kotor, kamu ini berhadas. Kalau terjadi seperti itu, fal yakul kadzabta, kamu bohong. Dia bilang kamu bohong, kamu adalah setan. Tapi yo jangan ngomong pakai cangkem, kamu bohong. Oh, diarani wong edan malah. Kata Ibnu Hibban, fal yakul fi nafsihi, ucapkan di hatimu kamu bohong. Jadi setan ini luar biasa, mengganggu kita ini luar biasa. Sampai kita dalam keadaan sholat saja masih diganggu. Jadi nggak ada apa setan itu terus ada orang sholat lari ke birit-birit, nggak ada. Itu malah ganggu dia. Makanya kalau ada orang ngomong, Pak saya ini sudah sholat, rajin sholat, tapi kok ngapa saya masih kesurupan? Emang setan itu takut apa sama orang sholat? Malah berani. Setan itu takut sama orang yang punya ilmu, bukan sama orang yang sholat. Dulu Rasulullah pernah mau ke masjid, itu di tengah malam Rasulullah itu mau ke masjid. Itu ada setan itu cuman ngintip di pintu masjid. Ditanya sama Rasul, ngapa kamu Tan? Saya mau ganggu orang sholat. Di dalam itu ada orang sholat dan ada orang yang tidur. Saya mau ganggu orang yang sholat itu, tapi saya takut. Kenapa kamu takut? Saya takut sama orang yang lagi tidur itu. Loh, kok malah kamu takut sama orang yang tidur, bukannya takut sama orang yang sholat? Setan itu kemudian jawab, saya takut kalau saya menggoda orang yang sholat ini, yang tidur bangun. Lah emang kenapa orang yang tidur itu? Orang yang tidur itu orang alim.
Jadi orang alim itu lebih ditakuti setan daripada orang yang rajin sholat. Makanya ya walaupun kita ini kategori awam, berusaha untuk alim, untuk ngerti lah. Makanya biar kita ngerti ya harus ngaji, biar ditakuti setan. Jadi setan itu luar biasa. Jangankan orang sholat, jangankan orang puasa, orang hafid Quran itu nggak ditakuti sama setan. Yang bunuh Sayyidina Ali itu hafid Quran. Yang bunuh, yang nujah Sayyidina Ali itu hafal Quran 30 juz. Makanya kita harus selalu waspada. Jangan mentang-mentang aku rajin sholat, sholatku nggak pernah ketinggalan, setan berarti takut sama aku. Tambah parah. Semakin kita rajin sholat, semakin bose setan yang ganggu kita. Ada pertanyaan dari sini?